membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan dari Wakil MGMP Informatika yaitu Ibu Endang Sri Purwanti Eskom, kami persilakan. Mengucapkan selamat datang pada kegiatan MGMP TIK hari ini dan di tempat kami SMP Negeri 12 Kota Bekasi. Kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan kita. Sebagai tuan rumah, saya juga mohon maaf jika penyambutan atau penempatan ini banyak kurangnya. Semoga Bapak Ibu semua bisa enjoy lah ya di sini mengadakan kegiatan ini dan bisa lebih nyaman. Marilah kita lanjutkan pemaparan materi tentang budaya positif dan pembelajaran emosional. Senang hidup sehat bersemangat, prok prok prok, saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat, prok prok prok. Oke, kita latihan nyanyi dulu ya. Oke, saya pengen dengar suara merdu Bapak Ibu nih. Siapa tahu Bapak Ibu kalau lagi jam kos suka nyanyi ya, suka karaoke. Nah, saya pengen denger nih ya suara Bapak Ibu ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Prok prok prok. Oke, saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Apakah ada yang salah? Ayo, siapa yang salah? Boleh dilihat tangan kirinya ya. Kita juga harus memahami perasaan anak ketika kita mengajar, ketika dia sudah melangkah masuk ke kelas masing-masing ya. Apakah masalah yang ada di rumah itu dia bawa ke sekolah ya, sampai dia nggak bisa melampiaskannya di rumah, akhirnya melampiaskannya di sekolah. Apakah di sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan atau sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak? Apakah sudah atau belum? Belum ya. Oke, atau nggak usah jauh-jauh sekolah, dari lingkup mata pelajaran informatika kita itu sendiri. Apakah kita sudah membuat anak-anak itu nyaman dan mau antusias belajar informatika? Ya, terima kasih Teh Edwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Terima kasih waktunya Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, mungkin ini hari yang sangat spesial buat kami, terutama buat saya di informatika. Yang pertama, emosinya itu saya rasakan senang bisa ketemu Teh Edwin lagi sekian lama dari Bandung ya Teh. Saya baru menjadi guru di tahun ini. Tepuk tangan dulu dong ya. Ya, jadi sekarang saya rasanya masih bingung ini saya harus ngapain. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya dan teman saya, kami dari SMP Marsudi ini baru bergabung hari ini. Saya Jelika dan satu lagi partner saya Ibu Laura. Saat masuk ya kemarin waktu terima undangan deg-degan juga. Ya, kami baru pertama kali bergabung. Semoga ini menjadi wadah baik agar kita bisa saling bertukar pengalaman, ilmu ya. Saat kita datang ke sini pengalamannya ya luar biasa, merasa diterima dengan baik, senang bisa ada di tengah Bapak Ibu semua. Iya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Makan nih. Kalau misalkan lagi gembira, wah warnanya kuning, ya. Kalau lagi marah, jengkel, kamu kan merah nih. Pernah Bapak Ibu alami sebagai guru? Lalu pertanyaan kedua, ketika 6 emosi dasar tersebut muncul, apa yang menjadi pemicunya? Ini pasti banyak nih yang bilang, wah anak-anaknya
anaknya nih yang gitu ya, kayak gemes banget gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu mengelola emosi tersebut? Bagaimana Bapak Ibu guru memiliki 6 emosi, bagaimana cara mengendalikannya, apa pemicunya? Ya, oke, 2 menit dari sekarang. Terima kasih Kak Valen, bukan dari TWB Iya. untuk kopi break nanti. Baik, di sini Kak Valen memberikan pertanyaan. Insya Allah ya Ibu dan Bapak sudah terbiasa. Sebetulnya yang disampaikan oleh Kang Valen mungkin sehari-hari kita memang ada semua ya, cuman tidak dalam bentuk hal yang terstruktur lah ya. Perilaku atau emosi para siswa sendiri, Akang dan Teteh atau Ibu dan Bapak guru pasti sudah merealisasikan setidaknya apa yang tadi disampaikan oleh Kang Valen ya. Hanya di sini mungkin menjadi lebih menitik beratkan karena siswa-siswa sekarang ini luar biasa banget ya, aktif-aktif, kreatif, dan terutama ada hal yang sedikit kurang berkenan langsung ya. Nah, tapi jangan dibikin hal tersebut diblokir oleh Ibu dan Bapak, tapi coba untuk menampung lah ibaratnya ya, sehingga apa yang menjadi aspirasi anak-anak itu berkembang menjadi lebih baik. Kalau berkembangnya menjadi tidak baik, nah disitulah tugas Ibu dan Bapak guru mungkin bagaimana mengarahkan karakter dari SD yang benar-benar kriteria anak-anak itu menjadi ke arah yang remaja mungkin ya. Ada step by stepnya tanpa harus langsung dipolis, kok boleh begini, boleh, tapi pelan-pelan. Kadang-kadang sudah mendahului gurunya sebelum dijelasin. Ada yang modelan kayak gitu ya. Kadang saya suka, nah itu timbul mulai rasa kesel tuh kadang kan sebagai guru, maksudnya kadang kita belum menjelaskan itu gitu. Tapi saya bilang ya mengelolanya mungkin dari sisi saya pribadi adalah yang pertama kita jangan sampai terus ke bawah emosi kesel itu, karena nanti kita berfokus pada orang itu terus gitu. Dari yang saya alami 6 emosi dasar ini pernah semua. Itu yang membuat saya agak terkejut dan sedih karena kan di era sekarang kita menggunakan teknologi, tapi masih banyak yang belum bisa menggunakan keyboard, apalagi menyalakan dan mematikan komputer. Nah itu. Setelah kalian melakukan teknik stop nih, gimana perasaannya? Agak tenang Pak, tadi berisik gitu, jadi lebih tenang. Yang kinestetik jadinya kalem gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan coba ini ya. Rilekskan, kedua, lepas nafas. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Setiap anak murid kita bertemu dengan kita, kemudian mencium tangan guru, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan membuat kesepakatan kelas. Setiap kelas, bahkan boleh Bapak Ibu guru meskipun bukan wali kelas membuat kesepakatan kelas. Kemudian berikutnya berperan sebagai teman ketika berinteraksi agar dapat memahami murid dan membangun kedekatannya. Nah, berperan yang manakah yang posisi manajer itu? Berperan sebagai pamong menuntun ataukah yang jadi kalau manajer itu berarti kan kita, makanya dari awal kita harus sudah membuat kesepakatan kelas supaya kita bisa mengembalikan ke anak didik apabila ada yang melakukan kesalahan. Kriteria utama disiplin positif. Yang pertama ya, kemudian bersikap baik dan tegas dan membantu murid merasa dihargai, terus mempertimbangkan
mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid, membekali murid dengan keterampilan sosial dan pertumbuhan karakter. Yang terakhir, mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu menggunakan kekuatan diri. Budaya positif. Pada dasarnya tujuannya adalah untuk memberikan sesuatu yang baik, itu yang beda ya. Nah, namun ternyata di sana yang disampaikan adalah macam-macam teori tadi ya. Ada yang teori yang muncul di tahun 2000 dan sebagainya ya. Sekarang 2024. Apakah ya penyampaian dari materi yang berdasarkan penelitian para peneliti saat itu masih relevankah dengan kondisi siswa kita saat ini? Nah, disinilah tantangan kita ya selaku guru, bagaimana cara menerapkan teori-teori yang sudah disampaikan tadi di depan oleh Teh Indah menjadi bisa sinkron dengan kondisi anak-anak zaman sekarang, di mana anak-anak kita itu sudah sangat terkontaminasi oleh informasi dari berbagai macam teknologi yang ada, terutama HP mereka, ya kan? HP itu oke, mau tidur mah nggak tahunya main game. Kayaknya ini sebulan pengalamannya luar biasa nih. Kalau dilihat dari sosoknya ya, wah, maka akan Pak Yun. Izin Bapak Ibu, saya bukan mau bertanya, saya cuma diskusi aja. Di sini kameranya mana kamera? Kita mau diskusi aja kaitannya dengan kesepakatan Ibu Indah ya. Ibu Indah ya. Salam kenal Bu. Dari calon wali kota. Bu, untuk kesepakatan kan masing-masing guru mungkin punya kesepakatan Bu ya. Dari kelas 1 kita ngajar, dari kelas 7 ke kelas 8. Kelas 8 ada yang ngajar kelas 7, kelas 8, kelas 9 mungkin. Apakah ada apa ya, model kesepakatan itu memang ada idealnya seperti apa gitu? Apakah sama di mungkin ini kita pas D ya, di kelas 7 kita samain kesepakatannya di kelas 8, di kelas 8 kita samain dengan kelas 9. Begitu juga dari guru yang masuk tadi, kita udah kesepakatan pelajaran informatika, terus habis waktunya datang lagi pelajaran guru agama. Ada nggak kesepakatan yang ideal, yang pas? Mungkin masing-masing guru punya kesepakatan kali ya? Apa yang ada aturan kesepakatan itu seperti apa gitu? Nah, kalau kesepakatan kelas yang kesepakatan yang tadi kita bahas ini adalah suatu aturan yang memang dibuat oleh anak supaya kelas yang kelas ini jadi seperti yang dia inginkan. Jadi di situ anak yang membuat aturannya, anak juga yang membuat sanksinya. Nah, makanya pada saat membuat kesepakatan kelas itu kan setiap anak silahkan, semua anak boleh menuliskan, contohnya ini menuliskan keinginannya, tidak boleh datang terlambat, kalau datang terlambat hukumannya apa. Nah itu pun hukuman tersebut akan disepakati oleh kelas tersebut gitu. Yang namanya kesepakatan itu kan tadi benar, secara individu ada, secara organisasi pun ada manajemen. Sekolah mau menerapkan kesepakatan ke anak. Contoh di SMP 2 itu kita punya tata tertib dan juga visi misi. Itu kesepakatan. Jadi setelah anak itu PPDB masuk, kita kumpulin bocah sama orang tua. Ngedublek atau di aula. Kita omongin, sekolah punya visi misi seperti ini. Sepakat nggak Bapak Ibu? Salah satunya kan ada dengan unggul prestasi, beriman, bertakwa, dan berwawasan lingkungan kalau di SMP 2. Jadi anak-anak dan juga orang tua juga bisa menerapkan 5 ini dari visi misi. Terus tata tertib, seragam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada. Jam masuk, jam pulang, ada kesepakatan. Siap. Berdoa menurut ke masing-masing dalam hati, mulai. Doa dulu. Selesai memberi salam, assalamualaikum, terus. Itu kesepakatan di wali kelas. Dan juga yang membuat setiap kelas punya karakteristik masing-masing, itu kesepakatan dari wali kelas ke murid-muridnya di semua hafal apapun. Ada wali kelas yang basicnya bahasa Inggris, salamnya pakai bahasa Inggris. Ada kelas yang wali kelas yang basicnya bahasa Sunda, salam pakai bahasa Sunda. Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Di aturannya sekolah tidak membatasi hal itu.
Itu kedua, kesepakatan di balik kelas. Yang ketiga, kita nih guru mapel punya kesepakatan nggak? Punya dong. Iya, sesuai mapel masing-masing. Padahal kita mengharapkannya anak-anak kita itu dari 5 posisi sikap guru itu menjadi anak yang unggul dalam artian punya karakter yang positif. Saya juga melihat karakter dari guru yang 5 ini nih. Karena kadang ya seperti tadi disampaikan bahwa tipe anak zaman sekarang luar biasa ya, macam-macam karakteristiknya. Dan itu kita harus membuat atau menggolkan atau menuliskan anak-anak kita menjadi anak-anak minimal disiplin, karakternya sopan, santun, gitu kan ya. Nah, sedangkan kita tidak boleh memberikan imbas hukuman, apalagi fisik katanya gitu ya. Terkadang jadi anak ada yang merasa bahwa sepele, hukumannya itu begitu saja, kan gitu ya. Santai aja. Jadi diulang-ulang juga bisa berulang kali. Kelompok berapa? 17. Cek. Silakan kelompok 17 mau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 17. Kita akan membahas tentang LK1. Terus yang beda, kita akan membahas tentang pemilihan informasi yang bersifat privat dan publik, itu yang kita garis bawahi di situ. Nah, mungkin dari yang memahami nih pertemuan 1, memahami dan mengamalkan. Memahami kan simpel, tadi pakai MPI-nya. MPI-nya kita anak bisa paham mana yang publik, mana yang private. Mengamalkan, jadiin tugas. Ayo, saya memberikan tugas kepada kalian. Apa yang sudah kalian pahami tentang data publik dan private misalkan. Lalu minggu depan pertemuan selanjutnya akan saya nilai, kalian buat mungkin LKPD gitu ya, LKPD. Apa saja yang sudah kalian lakukan untuk membedakan pertemuan data yang publik dan juga data yang private. Nah, ntar di pertemuan kedua bahas yang itu, kan bisa tuh jadi dua-dua tuh, dua-dua. Baru nanti yang TP3-nya diturunkan dari tugas itu. Oke, kamu sudah benar. Sekarang kita kelola. Gimana cara menjaganya yang private? Bagaimana cara menjaga yang publik? Publik itu kan nggak harus dipublikasi, tapi bisa dijaga juga. Nggak semua orang boleh tahu. Kayak alamat rumah, jangan sampai debt collector tahu ya kan. Ntar disamperin ke rumah, digedor-gedor gitu. Tetap harus dijaga meskipun publik. Mungkin itu di modul aja. Lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan di tempat ini di SMP 12, dan informasi untuk minggu depan pelaksanaan MGMP Informatika insya Allah akan dilaksanakan di SMP 7. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TNA. Karena kita akan berakhir pertemuan kita di SMP 12 di hari ini. Karena minggu depan sekali lagi pelaksanaannya di SMP Negeri 7. Dan semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua, bekal untuk kita fid dunya wal akhirah, dan semoga dapat kita transfer ke anak-anak kita
dan anak-anak kita menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan senantiasa anak didik kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekalnya di dunia wal akhirah.